laporannya, tidak ada outputnya ya, dan bahkan kalau tidak dikerjakan sama sekali maka dananya harus dikembalikan ke negara nanti. Nah, daripada kita kemudian membiayai proposal yang jelas tidak dapat dilaksanakan, mendingan dana itu diberikan kepada proposal-proposal yang secara teknis bisa dilaksanakan. Terima kasih. Sosialisasi ini kita buka ya, semoga semakin banyak proposal-proposal pengabdian masyarakat dengan tokoh-tokoh dan implementasi yang dapat dilaksanakan baik pada kondisi normal maupun pada kondisi pandemi. Sekiranya sosialisasi kita buka dengan resmi. Selamat untuk bersosialisasi. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Heri Hermansyah yang telah memberi sambutan sekaligus membuka acara. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan memasuki materi pertama kita pada hari ini, yakni materi terkait kebijakan pengabdian masyarakat Kemenristekbrin yang akan disampaikan oleh Kepala Subdirektorat Pemberdayaan Masyarakat kepada Ibu Leli Nurlail. Selamat pagi. Connected. Alhamdulillah, proposal untuk tahun anggaran 2021 dapat diselenggarakan. Memang ini agak terlambat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu. Hal ini karena kita masih dalam masa transisi, sehingga kami menunggu hingga pendanaan masuk dalam pagu definitif gitu. Jadi setelah pendanaan itu masuk ke pagu definitif, bisa atau baru berani membuka proposal 2021. Memang dari segi pendanaan itu juga menurun di tahun ini. Salah satunya karena memang ini terdampak pandemi COVID-19. Jadi pendanaan di tahun anggaran 2021 ini terdampak karena ada pemotongan di tahun 2020 yang memang sudah komitmen dan harus tetap dibayarkan. Mungkin izin Bapak Ibu saya share screen dulu. Jadi seperti kita ketahui bahwa memang ada pemisahan dari ristek dikti menjadi ristek dan dikti kembali ke Kemendikbud. Tapi memang dalam beberapa kali kesempatan Pak Menteri mengatakan bahwa terutama pada saat rakornas Kemenristek di Serpong pada awal tahun 2020 ini Pak Menteri menjelaskan bahwa secara formal memang penanggung jawab urusan program akademik perguruan tinggi itu ada di Kemendikbud. Tapi riset juga ikut bertanggung jawab dalam mendorong kegiatan riset dan pengabdian masyarakat yang dilakukan perguruan tinggi. Jadi diharapkan memang konsolidator terkait penelitian dan pengabdian masyarakat ini ada baik dari Kemendikbud maupun dari Kemendikbud. Kemudian juga beberapa kegiatan misalnya terkait World Class University juga itu memang merupakan tanggung jawab dari Kemendikbud, tapi salah satu indikator dari World Class University juga itu terkait dengan kegiatan riset dan diharapkan memang riset juga ikut berperan serta dalam mendukung peningkatan ranking universitas terkait riset tersebut. Dalam rakornas tersebut memang tujuannya adalah untuk mensosialisasikan organisasi riset BRIN, kemudian mensinergikan program riset teknologi dan inovasi nasional serta menyusun rekomendasi langkah-langkah strategis desa riset BRIN. Jadi dalam beberapa kesempatan juga Pak Bambang menjelaskan isu-isu strategis yang ada di Kemendikbud. Bapak Ibu, jadi sesuai dalam Undang-Undang 11 2019 yaitu tentang Sistem Nasional Ristek, itu memang LPNK Ristek dan Litbang dari Kementerian Lembaga diharapkan dapat diintegrasikan menjadi satu kesatuan di dalam BRIN. Nah, dalam beberapa kesempatan juga Pak Menteri menjelaskan terkait arah penekanan program riset inovasi 2020 dan 2021. Nah, mungkin yang pertama ini terkait sekali dengan pengabdian masyarakat, yaitu menghasilkan teknologi cepat guna. Beberapa kali dalam kesempatan Pak Menteri menjelaskan dan beberapa paparannya, beliau menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia merupakan mempunyai jumlah yang sangat besar, kemudian tinggal di pedesaan dan di daerah dan sangat
sulit dijangkau oleh teknologi. Dan diharapkan dengan adanya teknologi tepat guna ini itu dapat menjangkau masyarakat yang ada di daerah sehingga mereka dapat mengakses teknologi tersebut. Untuk yang kedua ini peningkatan nilai tambah dan hilirisasi, Indonesia diharapkan dapat mengekspor barang jadi tidak hanya barang mentah saja. Kemudian juga distribusi impor dan peningkatan PKDN itu diharapkan dapat menstabilkan perekonomian sehingga kita tidak tergantung pada impor, sehingga paling tidak kita menurunkan ketergantungan kita pada impor. Kemudian yang penguasaan teknologi masa depan, sehingga kita diharapkan dapat mengadopsi teknologi masa depan dan kita tidak ketinggalan dari negara lain dan tidak selalu menjadi konsumen. Dalam Undang-Undang 11 2019, Bapak Ibu, jadi di pasal 15 dijelaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan wujud penerapan Ristek. Kemudian di pasal 45 di Undang-Undang 11 2019 juga disebutkan sebetulnya perguruan tinggi berfungsi menyiapkan SDM untuk penyelenggaraan ADIS. Kemudian juga perguruan tinggi bertanggung jawab meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Ini juga dalam beberapa kali kesempatan kemudian menjelaskan bahwa riset pendidikan tinggi dan pengabdian masyarakat serta riset Litbang dan pengabdian masyarakat ini juga merupakan suatu prioritas. Dan mudah-mudahan saja memang kedepannya pendanaan terkait pengabdian masyarakat ini akan semakin meningkat juga. Seperti Bapak Ibu ketahui, pengabdian masyarakat merupakan salah satu dari tridharma perguruan tinggi di mana mempunyai posisi yang sangat penting dengan dharma lainnya. Dan pengabdian masyarakat ini sangat berdampak langsung pada masyarakat dan membantu memecahkan masalah masyarakat. Ini merupakan kebijakan Kemenristek BRIN terkait isu COVID-19 pada awal-awal pandemi ini muncul. Jadi memang pelaksanaan work from home dari rumah itu memang dilaksanakan hingga saat ini, sehingga memang terkait koordinasi dan beberapa kegiatan agak lambat Bapak Ibu, karena memang pasti tetap ada perbedaan antara koordinasi yang dilaksanakan secara langsung dengan yang tidak langsung. Kemudian juga ada beberapa pengalihan jumlah judul penelitian dan pengabdian masyarakat yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada penyelesaian pandemi COVID-19. Kemudian juga memang di awal-awal Maret atau April itu juga kita memberikan surat dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat pada saat itu Pak Ovi mengirimkan surat kepada Ketua LPPM untuk menginformasikan kepada semua peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat untuk mengutamakan kesehatan, dan kemudian juga mengidentifikasi peneliti atau pelaksana pengabdian masyarakat yang memang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kegiatan. Untuk dana hibah di subdit pemberdayaan masyarakat saat ini memang tidak ada pemotongan Bapak Ibu. Jadi untuk tahun 2020 tidak ada pemotongan sama sekali, tetapi dana manajemen kami dipotong hingga 90%. Hal ini juga akhirnya Mones dan lain-lain memang kita laksanakan secara online karena memang sudah tidak memungkinkan, selain karena kondisi pandemi COVID juga terkait dengan pendanaan sudah tidak mungkin dilaksanakan secara offline. Kemudian juga karena pandemi ini semakin berlanjut, di komen panduan penelitian dan pengabdian masyarakat, di mana kita mempunyai kita memberikan beberapa pilihan kepada para pengabdi yang mendapatkan pendanaan di tahun anggaran 2020 untuk tetap melaksanakan kegiatan pada tahun 2020 atau menunda pada tahun 2021, mengalihkan ke arah COVID-19 atau refocusing, kemudian bisa juga untuk mengundurkan diri apabila memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan. Untuk ini merupakan kebijakan tahun 2021 Bapak Ibu. Jadi untuk dana BOPTN tahun anggaran 2021 baik untuk penelitian dan pengabdian itu dialokasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kita berkomitmen tetap melanjutkan untuk tahun jamak lanjutan. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan pendanaan multi tahun untuk pelaksanaan tahun kedua dan ketiga di 2021 itu akan tetap kami prioritaskan untuk mendapatkan pendanaan. Tetapi itu akan kami tentukan untuk dengan Mones yang akan kami laksanakan, mudah-mudahan dapat terlaksana di akhir bulan ini atau di awal bulan November, Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya untuk pendanaan tahun
jamaah lanjutan ini sudah kami sediakan, tapi tentu saja kami akan melihat hasil mones dan meminta rekomendasi dari reviewer apakah akan dilanjutkan atau tidak. Kalau misalnya memang hasilnya tidak sesuai atau misalnya kami tidak mendapatkan rekomendasi dari reviewer untuk melanjutkan, dana tersebut akan kami alokasikan untuk proposal yang baru. Nah, yang kedua yaitu pelatihan dan pengabdian tahun 2020 yang ditunda pelaksanaannya ini juga kami prioritaskan. Mungkin di awal bulan Desember kami akan meminta konfirmasi lagi terkait apakah yang ditunda tersebut akan dilanjutkan di tahun 2021. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur bahwa diharapkan apabila kita memang sudah memberikan pendanaan itu di tahun 2021, diharapkan memang dapat dilaksanakan kegiatannya dan anggarannya dapat diserap. Yang ketiga yaitu terkait proposal yang baru di pendanaan, tadi sudah ketiga untuk yang jangka lanjutan, kemudian untuk yang ditunda, dan yang terakhir untuk yang proposal yang baru. Nah, untuk proposal Bapak Ibu, kita akan membuka dari tanggal 15 sampai 29 Oktober, dan karena memang pembukaannya juga sudah mepet, ke akhir tahun Bapak Ibu kita tidak ada perpanjangan periode. Jadi tanggal 29 Oktober itu akan kita buka. Nah, berdasarkan tadi yang sudah kami jelaskan juga Bapak Ibu, karena memang terkait kondisi pandemi saat ini juga terkait dengan pendanaan yang ada, kami juga memilah mana saja tema yang kira-kira memungkinkan untuk dilaksanakan di 2021. Salah satunya pertimbangannya misalnya seperti KKN itu juga akan sulit dilaksanakan di tahun 2021 mengingat pandemi yang masih berlanjut. Akhirnya itu juga salah satu yang kita hilangkan. Jadi berdasarkan beberapa pertimbangan dari pimpinan juga akhirnya untuk tahun 2021 ini proposal bersifat terbatas, jadi hanya tahun saja, yaitu PKM dan PKN. Secara umum untuk pengabdian masyarakat Bapak Ibu tidak ada perubahan sama sekali dalam panduan edisi 13. Kemudian ini protokol pengabdian di tengah pandemi Bapak Ibu, jadi intinya seperti yang tadi sudah dijelaskan Pak Heri juga, bahwa diharapkan pelaksanaan kegiatan di 2021 sudah dalam kondisi pandemi. Jadi diharapkan kegiatan atau proposal yang diajukan itu memang dapat dilaksanakan secara teknis serta secara pendanaan juga dapat dilaksanakan. Tapi tentu saja ini tidak melupakan protokol kesehatan Bapak Ibu, jadi tetap kesehatan menjadi yang utama, dan diharapkan Bapak Ibu tetap dapat menjalani kegiatan dengan protokol kesehatan yang utama. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa kita jawab di akhir kegiatan. Itu mungkin saat ini saya kembali ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Leli untuk materi yang telah dipaparkan. Kami sampaikan kembali untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dapat mengajukan pertanyaannya di kolom chat ya. Nanti akan kami pilih dan kami bacakan di akhir acara. Baik, memasuki materi selanjutnya, yakni materi mengenai skema program kemitraan masyarakat atau PKM yang akan disampaikan oleh Ibu Oktip Sarama Astirin dari Universitas 11 Maret. Kepada Ibu Oktip, kami silakan. Nanti ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur yang saya hormati, Bu Lendi, coba nanti anak kirim ya. yang saya sayangi, Mas Rofi, Iya, sip. yang Salah. saya sayangi, ada Mbak Nasia, ada Mbak Yasinta, teman-teman yang ada di DRBM, salam sehat, Mas Rofi, salam sehat semua. Ya, ntar ngekirim ya. Saya Salah. sampaikan untuk kegiatan yang disampaikan oleh Bu Leli yang dilaksanakan di tahun 2021 adalah program PKM dan PKMS. Hanya ada dua, ya. Harapan kami program ini bisa menjadi lebih luas dilaksanakan oleh ibu bapak sekalian, karena kan biaya anggarannya tidak setinggi yang
sekalian, tentu saja saya berbahagia bertemu dengan Ketua BPM yang nanti akan bertugas untuk mendorong pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini bagi semua dosen ini. Jadi nanti kita akan berbicara bahwa pengabdian kepada masyarakat yang SIM paling sederhana monotahun ada dua, yaitu PKM dan PKMS yang nanti akan disampaikan oleh Prof. Wismana. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada prinsipnya untuk PKM ini adalah proses untuk melakukan kegiatan pengabdian dalam rangka pemenuhan kewajiban tridharma perguruan tinggi. Jadi, kalau Ibu Bapak sekalian akan mendorong kepada para dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, konteksnya adalah melengkapi tugas tridharma perguruan tinggi. Tanpa adanya kegiatan pengabdian, maka kelengkapan dari pelaksanaan tridharma itu bisa dianggap tidak sesuai dengan ketentuan seorang dosen. Jadi seperti itu Ibu Bapak sekalian, daya tekan, daya paksa kepada para dosen, dan nanti manfaat kegiatan PKM itu juga akan meningkatkan kinerja untuk akreditasi Ibu Bapak sekalian dari masing-masing perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi semakin banyak raihan dana dari Kemenristekdin itu nanti semakin akan mengangkat prestasi atau kinerja akreditasi program studi ataupun lembaga, ya. Nah ini Ibu Bapak sekalian bahwa kegiatan PKM pengabdian kepada masyarakat, program kemitraan masyarakat itu sebaiknya adalah berbasis hasil riset, ya. Nah, kemudian juga berbasis pada kondisi wilayah, ya. Jadi artinya ketika kita menyampaikan program untuk pemberantasan buta huruf, ya, di Papua itu bisa, tapi kalau pemberantasan buta huruf di Jawa itu tidak bisa. Jadi permasalahan masing-masing wilayah itu berbeda-beda, ya. Ibu Bapak sekalian, di dalam memecahkan permasalahan itu berdasarkan dari kondisi masyarakat setempat. Ya. Oleh karena itu, mau tidak mau untuk menjalankan proposal yang operasional, Ibu Bapak sekalian harus paham betul kondisi di lapangan, datang ke lapangan, ya, untuk melihat, memotret kondisi existing, ya. Kemudian nanti kegiatan ini harus berkelanjutan dan tuntas. Nggak boleh seperti era dulu, datang, bawa presensi, nerangke, dicapkan, selesai, foto-foto, selesai. Nggak boleh seperti itu. Jadi tuntas mulai dari identifikasi masalah, proses dilaksanakan, evaluasi, dan nanti luarannya seperti apa. Ya. Ibu Bapak kalian, kita lihat ini tahapan di dalam kegiatan PKM. Ya. Mulai dari analisis situasi dan permasalahan yang ada di lapangan. Oleh karena itu nggak bisa seperti di penelitian teori berdasarkan dari hasil penelitian yang sebelumnya, melihat di jurnal, tidak turun langsung di masyarakat, itu tidak bisa. Jadi mau tidak mau harus mengidentifikasi kayak apa kondisi existing itu, ya. Nah kemudian dari sini Ibu Bapak sekalian melakukan proses identifikasi dan memikirkan permasalahan itu mau kita pecahkan dengan cara seperti apa, ya. Nah, memecahkannya tidak boleh hanya pendampingan, penyuluhan, begitu tidak boleh. Jadi harus ada sesuatu yang diimplementasikan kepada masyarakat. Ada sesuatu yang kita serahkan kepada masyarakat, teknologinya, ya, metodenya, TTG-nya, teknologi tepat gunanya. Nah, itu kalau kita membutuhkan suatu proses sosialisasi dari penggunaan peralatan, tentu saja peralatan yang sesuai untuk mereka, ya, itu butuh sosialisasi, pendampingan, pelatihan boleh. Tapi kalau hanya pelatihan, hanya pendampingan, sudah jelas nanti sama reviewer langsung di gitu, ya. Jadi kita harus membuat suatu proposal yang operasional, ada sesuatu yang kita tinggalkan kepada masyarakat, ya. Dalam proses itu perjalanan kita lanjutkan, Ibu Bapak sekalian, kemudian Pak Ricardo kita lakukan
proses evaluasi seperti apa keberhasilan yang didapatkan di mitra itu. Kita ukur Pak Ricardo pendapatannya menjadi semakin meningkat berapa dari berapa, kesehatan masyarakatnya meningkat dari berapa menjadi berapa, pemasarannya itu menjadi seperti apa, yang sebelumnya sekarang menjadi seperti apa, evaluasi tempatnya. Itu saja. Nah kemudian kita lihat bagaimana cara untuk mengajukan proposal itu supaya cantik manis seperti Mbak Yesinta, ya kan? Intinya adalah bagaimana kita memformulasi judulnya itu tidak nampak kajian, ya, observasi, uji coba. Nah itu tidak boleh, ya. Harus yang cantik manis, yang menggambarkan kegiatan yang akan kita laksanakan, temanya seperti apa di wilayah tertentu, ya. Jadi menarik dan inovatif, ya. Proses analisis yang nanti akan dilakukan bukan analisis teoritis, tetapi sesuatu yang berdasarkan pada data-data kuantitatif, Ibu Bapak sekalian, ya. Nanti LPPM bertugas untuk menjamin dapat mungkin tidak hanya administrasi tapi juga substansi, ya. Ada hal yang dipecahkan yang terkait dengan sumber daya manusia atau sumber daya alam atau sumber daya yang ada di lokasi di mana mitra kita berada, ya. Kemudian juga kelompok sasaran, kelengkapan dokumen sesuai dengan panduan itu juga jadi kunci, ya, kunci. Halo Bu Akif. Suaranya hilang Ibu. Bu Akif. Sepertinya ada gangguan sinyal, ya. Bu Akif. Ya. Baik Bapak Ibu, mungkin nanti Bu Akif bisa dilanjutkan. Kalau begitu kita lebih dahulu ke Pak Wismana, ya Pak Wis. Oh, sudah ada. Sudah. Lagi. Oh iya. Oh ya. Nah, inilah teknologi kadang-kadang seperti itu. Yeah. Jadi untuk tahun ini Ibu Bapak sekalian, ya, hanya tersedia 2 skim untuk perguruan tinggi. Untuk skim PKM itu hanya untuk perguruan tinggi yang memang tingkatnya sudah level atas, ya. Nanti untuk yang perguruan tinggi yang masih binaan nanti diterangkan oleh Prof. Fitnyana itu bisa mengajukan PKMN, ya. Nah, program yang multi-year hanya dijalankan meneruskan dari kegiatan sebelumnya, ya, meneruskan. Nanti ada monef, kalau memang diusulkan untuk lanjut ya bisa dilanjutkan. Ibu Bapak sekalian, nanti ada seleksi administrasi PKM, ya. Nanti ketika tolok ukur yang disampaikan itu ada satu saja dinyatakan bahwa pengusul itu tidak multidisiplin, maka langsung persyaratan administrasi itu menjadi tidak terpenuhi, dan itu nanti konsekuensinya substansinya tidak akan diperiksa di dalam seleksi tersebut, ya. Jadi harapannya Ibu Bapak sekalian semua aspek untuk seleksi administrasi ini terpenuhi, ya, termasuk menampilkan dokumen pernyataan mitra, apakah kemudian ada materainya, ada tanda tangannya dan lain sebagainya, penuhilah semua ketentuan sesuai dengan buku panduan, ya. Ibu Bapak sekalian, ini adalah contoh evaluasi substansi dari PKM. Jadi para reviewer itu nanti akan melihat sejauh mana kualitas dari proposal yang diajukan oleh Ibu Bapak sekalian. Kita lihat bagaimana perencanaan program mulai dari identifikasi masalahnya, prosesnya yang akan dilakukan, dan luaran yang akan dihasilkan, ya. Sedapat mungkin luaran-luaran itu disampaikan dalam bentuk terkuantifikasi. Jangan hanya kesejahteraan masyarakat meningkat, kemudian peralatan bisa digunakan oleh mitra. Itu bukan
suara, tetapi itu proses. Maka sedapat mungkin nanti proposal tidak dibikin mepet waktu, ya. Saya masih ingat tahun 2020 ini dari 16.300 proposal yang masuk, itu 30% itu gugur seleksi administrasi. Sangat sayang, ya. Oleh karena itu harapannya nanti para ketua LPPM di dalam melakukan proses verifikasi sedapat mungkin aspek administrasinya sudah bagus, ya. Untuk persyaratan umum untuk pengusulnya, pertama dosennya harus memiliki NIDN dan NIDK. Kemudian harus mengisi identitas secara online di Simlitnasmas, ya. Semua data yang terkait dengan ketua pengusul harus lengkap, termasuk CV-nya. CV-nya harus ditandatangani. Tanda tangan asli baru di-scan, ya, bukan tanda tangan scan ditempelkan, bukan. Tanda tangan asli seluruh lembar itu di-scan. Karena itu nanti juga akan menjadi bagian dari syarat administrasi. Jangan lupa Ibu Bapak sekalian, ID Sinta dari ketua pengabdi itu juga harus ada, ya. Nah, kemudian anggota pengusulnya itu maksimal ada 2, dan juga termasuk jangan lupa melibatkan 2 orang mahasiswa. Sedapat mungkin sudah disebutkan namanya dan juga nomor mahasiswanya. Mau ganti boleh apa enggak? Boleh saja kalau memang mahasiswanya kebetulan sudah lulus atau bagaimana, ya. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian, iptek hasil penelitian atau riset dari pengusul silahkan disebutkan di situ, ya. Ini akan menjadi nilai tambah, ya. Jadi nanti para reviewer akan menambahkan nilai. PKM ini pada prinsipnya ingin menyasar atau membentuk masyarakat yang produktif, ya. Produktif, dan itu nanti terkategori menjadi 3 mitra, Ibu Bapak sekalian. Mitra yang sudah produktif, sudah punya usaha, tinggal menyempurnakan, ya. Masyarakat yang menjelang produktif, ibu-ibu yang sangat potensial, sangat giat, atau kelompok masyarakat pecinta pengolahan sampah, masyarakat pecinta kerajinan misalnya begitu, tetapi masih belum punya unit produksi, bisa saja dijadikan mitra, atau mitra yang tidak produktif, ya. Jadi nanti masing-masing jenis ini bisa kita rekrut menjadi mitra kegiatan yang kita majukan produktivitasnya, ya. Ibu Bapak sekalian, ada beberapa persyaratan. Kalau di buku panduan ada syaratnya multi bidang, ya multi bidang. Ya, waktu kegiatan maksimal 8 bulan, ya 8 bulan. Kurang boleh, tetapi lebih 10 hari, Bu. Enggak boleh. Jadi tetap harus 8 bulan. Ya, itu untuk PKM. Tapi kalau PKMS nanti dijelaskan oleh Prof. Wisnyana. Untuk yang kelompok mitra yang kedua, Ibu Bapak sekalian, adalah yang menjelang produktif, ya. Jadi bisa ibu-ibu PKK, para remaja, karang taruna, begitu, yang nanti akan membentuk suatu unit kegiatan atau usaha tertentu. Ingat, sebaiknya ada investasi peralatan atau teknologi yang kita sampaikan kepada anggota masyarakat. Ini masyarakat yang tidak produktif juga bisa kita rekrut untuk menjadi mitra. Yang penting Ibu Bapak sekalian, jelas program Ibu Bapak sekalian, ya. Ini tujuannya dari kegiatan PKM ini, ya, mulai dari menyasar kelompok masyarakat untuk meningkatkan aspek secara ekonomi, secara sosial, dan seterusnya, ya. Kita bicara tentang luaran wajib, Ibu Bapak sekalian. Ada 3 luaran. Yang wajib itu untuk pelaksana dan untuk lembaga, ya. 1, 2, 3 itu untuk pelaksana atau untuk lembaga. Kita menamai adalah luaran personal. Yang nomor 4, yang warnanya hijau, itu adalah peningkatan keberdayaan mitra sesuai dengan permasalahan. Jadi kalau kita akan menggarap mesinnya, produknya, prosesnya, maka nanti akan harus disampaikan di dalam proposal itu, sudah aplikasi teknologi itu, maka produktivitas akan meningkat dari 7 kilo per hari menjadi 15 kilo per hari.
Kemudian kualitas produknya dari dipasarkan di pasar-pasar tradisional, kemudian dipasarkan secara online. Begitu. Jadi kita harus menyampaikan luaran-luaran itu secara operasional dan sedapat mungkin terkuantifikasi. Ya, ini harus jelas. Kemudian Ibu Bapak sekalian, intinya harus ada iptek. Iptek itu tidak hanya teknologi, aspek seni juga boleh. Ya, saya biasanya tukang diprotes teman-teman yang dari sosial, dari hukum, dari fisik. Nah, kami melaksanakan kegiatan apa? Itu berarti antara ibu dan bapak sekalian di antar bidang itu belum link, belum nyampur, ya. Jadi kerjasamalah orang sosial dengan orang eksakta. Jadi satu. Makanya syaratnya harus minimal 2 bidang, ya. Nah, kemudian dana maksimalnya adalah 50 juta. 50 juta, 25.000 rupiah boleh apa enggak? Nih, enggak boleh. Ya. 49,5 juta rupiah boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, jadi batas maksimalnya adalah 50 juta. Ya. Kemudian memiliki satu mitra sasaran dan jelas mitranya itu mau tanda tangan kerjasama. Ya, nanti di lampiran harus dicantumkan itu ada tanda tangan materai, bertanda tangan asli di situ dan kemudian di-scan oleh ibu bapak sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah jarak. Jaraknya itu tidak boleh lebih dari 200 km. Ingat tadi pesannya Pak Direktur, lokasinya tidak boleh yang menjadi kendala bagi ibu bapak sekalian untuk mendekatinya. Ya, ini adalah prinsip-prinsip menjalankan protokol kesehatan di era pandemi. Jadi Bapak dan Ibu sekalian harus mempertimbangkan segala resiko yang kemungkinan masih terjadi di tahun 2021 sekiranya pandemi masih ada. Saya tidak berharap masih ada, tetapi tidak ada satupun yang bisa memastikan. Jadi kita tetap berpikiran bahwa membuat proposal itu adalah dengan menjaga protokol kesehatan. Ya. Kriteria pengusul ibu bapak sekalian itu multidisiplin sedapat mungkin dari bidang eksakta dengan bidang sosial. Jadi satu begitu. Jadi semakin akrab, ya. Kemudian yang ketuanya itu hanya 3 kali sebagai ketua, ya 3 kali. Dulu nanti kita hanya melaksanakan 3 tahun saja, enggak. Habis itu menjadi anggota bisa, ya, menjadi anggota. Nanti harapannya pandemi selesai kita menampilkan yang multi tahun, nanti bisa masuk lagi ke skim-skim yang lain. Nah, tim pelaksana maksimal 3 orang, 1 ketua dan 2 anggota. Ingat multi bidang ya. Ya. Kemudian ringkasan usulan. Nah, Ibu Bapak sekalian, wajah dari proposal itu nampak dari ringkasan proposal. Ya, di situ harus lengkap. Ada 500 kata, manfaatkan optimal, ya. Harus lengkap karena kadang-kadang reviewer itu, ya, sebelum membuka yang di bagian belakang, lihat dulu yang cermat di bagian ringkasan. Lengkap enggak, ya? Mulai dari identifikasi masalah, ya, masalah umum, kemudian masalah yang akan digarap, ya, yang akan digarap harus minimal 2 lingkup loh ya, 2 lingkup. Ada 3 lingkup yang disediakan, sisa aspek manajemen, sisa aspek proses, sisa aspek pemasaran, ya, pemasaran. Jadi itu nanti yang disampaikan di dalam ringkasan usulan apa saja masalahnya, kemudian lingkup yang akan dikerjakan apa saja, bagaimana metodenya, kemudian bagaimana luarannya, ya. Luaran itu harus ingat 2 macam loh ya, 2 macam. Luaran personal, ya, publikasi, ya. Kalau publikasi cantumkan sekaligus, mau ke jurnal mana, mau ke seminar mana, sedapat mungkin dicantumkan di situ. Saya diprotes mesti. Lah itu nanti seminar pengabdiannya kan belum ketemu linknya untuk tahun depan. Ya, sampaikan saja, cari saja penyelenggara seminar pengabdian yang sudah rutin setiap tahun itu biasanya nanti tahun berikutnya akan melaksanakan kegiatan di periode berikutnya. Dan juga untuk luaran-luaran yang akan dihasilkan itu juga terkuantifikasi.
sampaikan di dalam usulan itu yang ada di ringkasan, ya. Jadi operasional. Pendahuluan Ibu Bapak sekalian maksimal ya 200.000 kata, ya. Jadi nanti sebelum dikirim ke tim Litbang, ya harus di tes dulu 2.000 kata atau tidak. Jangan sampai nanti Ibu Bapak sekalian sudah gugur dari syarat administrasi 2.000 kata. Di pendahuluan ini Ibu Bapak sekalian itu adalah bagaimana menggambarkan kondisi existing profil dari mitra. Profil dari mitra. Kalau kita akan membangun unit untuk memajukan budidaya coklat, itu kita tidak usah bicara produktivitas coklat di dunia seperti ini, di Indonesia seperti ini. Tidak perlu. Langsung produktivitas coklat di wilayah di mana mitra kita berada. Jadi operasional. Langsung pada targetnya. Permasalahan yang dihadapi itu bisa permasalahan secara keseluruhan. Jangan lupa gambar-gambar lokasi mitra, tunjukkan gambar yang jelek-jelek yang akan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ketika kita melihat bahwa produktivitas mereka masih perlu disempurnakan dari sisi kualitas produknya, ya tunjukkan sekarang kualitas produk yang jelek itu seperti apa. Ada di gambar pendahuluan. Ibu Bapak sekalian, solusi permasalahannya maksimal 5.000 kata, 1.500 kata, ya. Ungkapkan permasalahan yang diprioritaskan yang akan diselesaikan dalam 2 lingkup, ya. Tadi saya sudah sampaikan 2 lingkup minimal, ya. Jadi semua permasalahan yang teridentifikasi itu dimasukkan di 2 kantong lingkup itu, 2 kantong lingkup. Mau kantong produksi boleh, ya, masalahnya apa saja. Kemudian kantong yang terkait dengan pemasaran boleh, ya. Jadi di situ 2 lingkup itu diterjemahkan lebih detail lagi apa saja yang mau Ibu Bapak sekalian selesaikan, ya. Sampaikan itu kepada calon pelaksana di perguruan tinggi Ibu Bapak sekalian, ya. Yang berikutnya solusi permasalahan, jangan kopas dengan solusi permasalahan yang sudah disampaikan di pendahuluan. Jadi efisien, efektif, ya. Nah, kemudian permasalahan dari mitra itu apabila dipecahkan dengan menggunakan hasil dari penelitian yang pernah dilaksanakan, metode misalnya pembuatan pupuk atau pakan ikan yang paling efektif, sampaikan di situ, tetapi sudah bukan uji coba, ya, adalah tinggal aplikasi dari peralatan, dari metode, dari sesuatu yang akan kita sampaikan kepada mitra, ya. Kalau bisa nanti di dalam solusi ini termasuk target yang akan dicapai, terukur itu, ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian yang terkait dengan metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan ini sedapat mungkin hanya 2.000 kata dan sampaikan dalam format yang indah. Secara keseluruhan, kami sangat berharap proposal itu tidak naratif. Penggunaan dengan menggunakan metode animasi atau penggunaan yang menggunakan badan alir, metrik yang terkoordinasi dengan slot-slot yang sebagaimana ada pada sistematika itu sangat disarankan. Karena yakin yang namanya reviewer itu dalam waktu cepat harus menyelesaikan sekian ratus proposal yang diperiksa dalam waktu yang tepat. Kalau baca tulisan naratif saja ya bosan, maka bikinlah yang indah-indah, yang cantik, ya, yang cantik, supaya nanti para reviewer itu jatuh cinta sama proposalnya dari pengusul-pengusul perguruan tinggi Ibu Bapak sekalian, ya. Jangan beli peluang pada reviewer itu untuk menuliskan kekurangannya. Jadi metodenya harus lengkap, harus rinci, harus terkuantifikasi nanti target pengeluarannya, sehingga semuanya itu terformulasi dan reviewer itu nanti akan memberikan angka maksimal, angka 7. Begitu, ya. Kemudian tahapan-tahapan di dalam proses penyelesaian masalah itu, Ibu Bapak sekalian, itu dimulai dari sosialisasi, pelatihan, pemberian peralatan, pemberian teknologi,
penerapan iptek, ya, manfaatnya itu menjadi seperti apa, dari kondisi sebelumnya yang jelek, kemudian ada kehadiran ibu bapak sekalian menerapkan teknologi, PKM dan lain sebagainya, kemudian nanti hasilnya seperti apa. Jadi output dan outcome-nya seperti apa. Sampaikan di dalam bentuk bahkan alir itu nanti sangat bagus sekali. Alatnya juga nanti disampaikan dengan visualisasi bentuk alatnya seperti apa, metodenya akan disampaikan seperti apa, sampaikan secara tervisualisasi, ya. Jadi jangan katanya, tetapi tunjukkan sekaligus solusi-solusi yang nanti akan diselesaikan. Ibu bapak sekalian, yang terkait dengan anggaran, ya, anggaran. Anggaran itu harus sesuai dengan PMK yang sudah berlaku di tahun 2020 yang paling barulah, ya, sampaikan di situ. Kebanyakan dari proposal yang ada itu hanya anggaran yang terkait dengan honor, ATK, ya kan, uang makan, kemudian uang transport, ya, tidak ada investasi peralatan. Nah, Kemenristek-Brin itu masih bisa untuk pengabdian masyarakat memberikan investasi peralatan asal, ya, peralatan yang mendukung kegiatan itu asal nanti dikasih kurung. Peralatan ini akan diserahkan dengan berita serah terima peralatan. Itu nanti reviewer akan percaya, ya, karena ketika tidak ada tulisan seperti itu banyak kok pelaksana nakal-nakal. Jadi misalnya saudara Yasinta dari Instiper Yogyakarta misalnya begitu, ya, ngasih blender, ngasih mixer, tetapi ngasihnya hanya 2 bulan saja, habis itu ditarik. Nah itu salah. Maka nanti di dalam anggaran harus eksplisit disampaikan bahwa peralatan yang akan disampaikan itu diserah terimakan kepada mitra dengan berita acara serah terima bermaterai, ya. Nah kemudian ibu bapak sekalian, anggaran harus realistis. Jadi menurut harga yang ada dinaikkan sedikit itu boleh, ya, sedikit tuh, nggak boleh banyak-banyak. Kami para reviewer itu hafal harga-harga peralatan. Jadi misalnya Bapak menuliskan sealer, ya. Sealer itu kan harganya kan hanya 500 sampai 600 ribu. Bapak tuliskan 3 juta. Dan kita ketawa, untuk apa? Mau markup sekian banyak. Maka harga-harga itu adalah harga yang sesuai, tetapi dinaikkan sedikit kami masih paham, tapi kalau terlalu banyak itu tidak boleh, ya. Jadi artinya justifikasi RAB itu harus sesuai dengan kategori, kebutuhan, dan skema, dan fokus kegiatan dari tema yang diajukan, ya. Lampiran-lampiran pendukung, ya. Lampiran pendukung harus selengkap mungkin, ya, dari masing-masing penggunaan. Ingat, sedapat mungkin ada sesuatu yang diserah terimakan kepada mitra. Kurikulum vitae itu perlu update pada data SIMTA, ya, di Simletapmas. Dari seluruh LPPM, tolong semua teman-teman itu sudah punya ID SIMTA dan updating profil di Simletapmas, ya, supaya nanti bisa langsung terintegrasi dengan proposal yang masuk. Kemudian gambaran iptek yang nanti akan diterap kembangkan, tidak hanya naratif saja, ada sesuatu yang divisualisasikan. Misalnya Pak Dedi Darwis, ya, dari UTI, itu nanti akan menyerahkan alat pemotong seresap untuk dibikin pupuk kompos, misalnya begitu. Ya digambar di situ, dimensinya juga seperti apa digambar, jangan katanya, ya. Kemudian dari tiket Rajek Wesi, ya, tiket Rajek Wesi. Nah itu juga begitu, kalau akan meluaskan pemasarannya dengan memberikan packaging itu nanti harus digambarkan begitu, ya. Peta lokasi juga penting, harus disampaikan. Kemudian surat kerjasama dengan mitra harus bermaterai. Materai betulan, nggak boleh Pak Dedi. Materai di-scan, digandakan, pura-puranya nanti ditempel di materai kerjasama. Itu kami sudah sering dan kita bisa menandai materai betulan dengan materai yang pura-pura. Karena beberapa pengusul itu kadang-kadang kan
online saja kok, kenapa kita mesti pakai yang asli? Dan lagi belum tentu diterima kok, ngapain rugi? Nah, itu tidak boleh. Ya. Gambaran iptek yang ditransfer juga bisa harus dideskripsikan di dalam lampiran maksimal 500 kata. Ingat, penjelasannya itu diberikan secara sistematis dan kalau bisa dengan menggunakan bagan alir, visualisasinya jelas dan nanti keuangannya itu akan menjadi apa ketika iptek itu diterap kembangkan, itu nanti akan lebih memberikan nilai tambah. Jadi sebaik mungkin. Ya, Ibu Bapak sekalian, saat inilah Ibu Bapak sekalian ini harus berjuang di era pandemi. Berpikir bagaimana kita bisa punya amalan kepada masyarakat. Meskipun era pandemi kita punya peran memajukan ke masyarakat yang dalam hal ini semua pasti tahu. Banyak yang mengalami PHK dan kekurangan pendapatan yang selama ini barangkali leluasa diperoleh ketika kondisinya non pandemi COVID. Ya, bantulah mereka. Ya, kemudian lihatlah ya apa-apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat dan apa yang Bapak Ibu sekalian bisa kerjakan. Luaran-luaran yang dihasilkan itu nanti harapannya yang bisa ditunjukkan kualitasnya, meyakinkan para reviewer untuk punya gambaran bahwa program ini bisa dilaksanakan. Ya, kemudian harapannya nanti akan bisa membentuk sinergi antara perguruan tinggi, Pemda setempat, dan mungkin industri yang ada di sekitar industri kecil tentunya ya, yang ada di sekitar perguruan tinggi Ibu Bapak sekalian untuk dimajukan. Jadi ini kita bergerak bersama untuk memajukan ya. Jadi artinya perlu adanya gerakan bersama agar supaya nanti masyarakat menjadi lebih terbangun. Ya, jadi termasuk ini bagian dari meningkatkan literasi teknologi, baik data teknologi iptek ya maupun literasi teknologi yang sifatnya sosial. Saya kira itu Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan semua dalam energi yang paling tinggi, spirit yang paling tinggi untuk mendorong staf dosen yang ada di lingkungan Ibu Bapak sekalian agar punya semangat untuk mengajukan kegiatan pengabdian masyarakat dan hasilnya diterima. Begitu, jaminan untuk Bapak sekalian untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.